Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai dimanapun berada. Semoga sore hari ini semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 yang kita hadapi bersama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bali, karena dalam beberapa hari terakhir ini saya atau gugus tugas provinsi tidak lagi mendapatkan laporan tentang penolakan masyarakat terhadap tempat karantina. Dan juga saya tidak lagi menerima informasi atau laporan tentang penolakan, pengucilan yang dilakukan terhadap sahabat kita, para pekerja migran Indonesia atau PMI yang baru saja pulang dari tempat kerjanya di luar negeri. Ini adalah satu indikasi bahwa masyarakat kita semakin paham terhadap resiko dari COVID-19 ini. Mereka sudah menunjukkan pemahaman yang semakin baik, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kondisi ini terus berjalan ke depan, yakni tidak ada lagi penolakan masyarakat terhadap tempat karantina maupun terhadap PMI itu sendiri. Sebagai kompensasi daripada sikap masyarakat yang semakin kondusif ini, maka saya selaku Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Bali meminta kepada seluruh sahabat-sahabat saya PMI atau pekerja migran yang sudah pulang berada di Bali, baik sebelum periode 22 Maret ataupun setelah itu. Jadi dimanapun sahabat-sahabat saya PMI asal Bali ini berada, saya mohon perhatiannya sekaligus meminta kepada saudara, karena masyarakat Bali sudah menunjukkan sikap yang positif terhadap Anda, maka saat ini giliran Anda yang harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa seluruh PMI, baik yang dikarantina di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota maupun yang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, harus menunjukkan sikap dan perilaku yang disiplin mengikuti karantina itu dengan sebaik-baiknya. Di tempat karantina harus disiplin mencuci tangan, harus disiplin menggunakan masker, harus disiplin menjaga jarak, dan juga disiplin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Itu adalah kompensasi yang harus Anda berikan kepada masyarakat atas sikap masyarakat yang semakin kondusif ini. Menjelang Anda berakhir mengikuti masa karantina sebelum 14 hari itu, maka saya minta kepada Anda semua, terutama sekali yang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, agar melakukan rapid test ya, dengan jalan melapor ke puskesmas yang terdekat. Kalau puskesmas tidak menyediakan atau kekurangan rapid test, maka silahkan hubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Saya pastikan bahwa rapid test kit itu tersedia dalam jumlah yang cukup di kabupaten kota. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan rapid test. Kalau di satu puskesmas kurang rapid testnya, silahkan puskesmasnya minta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bisa juga PMI-nya berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk minta dilakukan rapid test. Jangan sampai Anda tidak melakukan rapid test sebelum berakhir masa karantina, karena ini sangat penting sekali untuk memastikan ketika Anda para PMI ini berada di tengah-tengah masyarakat, maka Anda tidak lagi menjadi sumber risiko yang menginfeksi orang lain. Karena itu ini penting sekali. Kedisiplinan para PMI ini akan menambah kepercayaan masyarakat
terhadap PMI itu sendiri. Karena itu sekali lagi saya berpesan, pastikan Anda mengikuti rapid test sebelum masa karantina berakhir. Jika di dalam rapid test itu hasilnya reaktif atau positif, maka pasti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat akan melanjutkan tes berikutnya dengan menggunakan metode PCR dengan mengambil spesimen swab Anda. Jadi dimanapun sahabat-sahabat saya para PMI berada, saya minta perhatiannya untuk hal tersebut. Sehingga upaya penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat ini bisa kita kendalikan sampai pada titik yang terendah atau tidak perlu lagi ada transmisi lokal. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk tidak mudik, ya, baik ke luar pulau atau ke daerah lain. Demikian juga masyarakat Bali yang bertempat tinggal di luar daerah Bali, kami mohon untuk menunda dulu kepulangannya. Silahkan bertahan dulu di tempat bekerja atau di tempat kediaman hari ini. Nanti setelah COVID-19 di Bali pulih, silahkan Anda kembali. Demikian juga kepada warga masyarakat Bali yang berada di Bali, mohon untuk tidak mudik dulu. Ya, karena ini adalah upaya untuk terus menguatkan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jika Anda memaksakan diri untuk mudik, saya pastikan Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan di jalan. Karena ada banyak sekali checkpoint atau titik-titik pemeriksaan yang akan mengecek Anda, memeriksa Anda, apakah Anda mudik atau tidak. Kalau Anda termasuk kelompok golongan yang mudik, maka pasti akan diminta putar balik oleh petugas yang ada di jalan. Daripada Anda harus balik di tengah jalan, sebaiknya Anda tidak mudik. Ya. Kemudian yang ketiga, kami terus meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk selalu berupaya disiplin di dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Saya punya keyakinan seluruh masyarakat Bali pasti berkeinginan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus disiplin di dalam melakukan protokol pencegahan penyebaran COVID, yakni selalu menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, disiplin menjaga jarak. Dan yang keempat, selalu berupaya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat dan bugar, maka akan tumbuh antibodi yang kuat, ya, atau imun yang kuat yang bisa melawan virus itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, mudah-mudahan kita disiplin dalam melaksanakan hal-hal tersebut. Kalau semuanya disiplin, maka keinginan kita untuk segera pulih dari kondisi ini astungkara bisa terwujud dengan baik. Itulah himbauan yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, yang saya yakini semuanya memiliki komitmen untuk segera mengakhiri COVID-19 ini, karena kita ketahui bersama COVID-19 ini telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat kita. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan secara sosial dan ekonomi karena situasi seperti ini.